Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 beranggotakan Wida Ayu Ocikasika, Muhammad Gemariski Ramadan, dan Alda Oktaviana, dengan judul Hubungan Sains dan Islam, Konsep Pengetahuan dalam Islam, Islamisasi Sains, Sains Islam. Di sini saya akan membacakan PPT dari kelompok 3. Kata Islam memiliki artian yang luas sehingga ia terpilih dengan nama agama din yang baru diwahyukan Allah melalui Nabi Muhammad. Kata Islam secara lebih sering didengar dengan dua kelompok dasar, yaitu selamat, bebas, terhindar, terlepas dari, sembuh, dan meninggalkan. Dapat juga diartikan tunduk, patuh, pasrah, dan menerima. Tentunya kedua kelompok ini saling bertautan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Kata sains di dalam Web's New World Dictionary berasal dari bahasa Latin yaitu scire, yang berarti mengetahui. Jadi menurut bahasa sains berarti keadaan atau fakta mengetahui. Sains juga sering diketahui dengan arti pengetahuan sains, dan menurut istilah sains juga memiliki artian mempelajari berbagai aspek yang ada di alam semesta yang sistematis, beraturan, dan melalui berbagai metode ilmiah yang lazim. Ruang lingkup sains biasanya meliputi apa yang dirasakan oleh panca indera, penglihatan, sentuhan, pendengaran, dan pengecapan. Atau dapat kita simpulkan bahwasanya sains itu adalah pengetahuan yang telah didapatkan dari pembelajaran dan sudah terbukti adanya. Konsep ilmu pengetahuan dalam Islam. Ilmu pengetahuan dalam Islam memiliki karakteristik khas yang berbeda secara fundamental dan ilmu-ilmu yang dikembangkan di barat, baik landasan sumber sarana dan metodologinya. Dalam Islam, ilmu pengetahuan memiliki landasan yang kokoh melalui Al-Quran dan Sunnah, bersumber dari alam fisik dan alam metafisik, diperoleh melalui indera, akal, dan hati intuitif. Cakupan ilmunya sangat luas, tidak hanya menyangkut persoalan-persoalan duniawi, namun juga berkaitan dengan permasalahan ukhrawi. Selanjutnya pembacaan akan dilanjutkan oleh Alda Oktaviana. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari saudara Gema. Islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi sains merupakan salah satu upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam ilmu pengetahuan. Setidaknya islamisasi sains mengandung 3 makna, yaitu pendapat pertama beranggapan bahwa islamisasi ilmu pengetahuan merupakan sekedar memberikan ayat-ayat yang sesuai dengan ilmu pengetahuan umum yang ada atau ayatisasi. Kedua, mengatakan bahwa islamisasi dilakukan dengan cara mengislamkan orangnya. Ketiga, islamisasi yang berdasarkan filsafat. Keempat, memahami islamisasi sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang beretika atau beradab. Dan tujuan dari islamisasi sains adalah berupaya memecahkan masalah-masalah yang timbul karena perjumpaan antara Islam dengan sains modern sebelumnya, atau akibat dikotomi antara ilmu pengetahuan dengan agama yang dipengaruhi oleh paham sekuler atau barat. Program islamisasi sains ini menekankan pada keselarasan antara Islam dan sains modern tentang sejauh mana sains dapat bermanfaat bagi umat Islam. Sains Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menurut kesadaran setiap manusia untuk terlibat terhadapnya, sehingga wacana literasi sains berbasis nilai-nilai Islam dapat dimaknai dengan kemampuan untuk terlibat dengan ilmu pengetahuan atau sains pada masalah terkait dengan ide-ide atau gagasan sains sebagai refleksi manusia yang beragama, sehingga sains dapat dan agama sebagai suatu pengetahuan yang saling berkontribusi, sebagaimana sejalan dengan kajian Bruno Guidardoni dalam mencermati konsep sains. Bruno Guidardoni menjelaskan, satu, bahwa sains menjawab pertanyaan bagaimana, sedangkan agama menjawab pertanyaan mengapa. Sains berurusan dengan fakta, sedangkan agama berurusan dengan nilai atau makna. Sains mendekati realitas secara analisis, sedangkan agama secara sintesis.
Keempat, sains merupakan upaya manusia untuk memahami alam semesta yang kemudian akan mempengaruhi cara hidup kita, tetapi tidak membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Sedangkan agama adalah pesan yang diberikan Tuhan untuk membantu manusia mengenal Tuhan dan mempersiapkan manusia untuk menghadap Tuhan. Sains merupakan upaya manusia untuk memahami alam semesta yang kemudian akan mempengaruhi cara hidup kita, tetapi tidak membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Sedangkan agama adalah pesan yang diberikan Tuhan untuk membantu manusia mengenal Tuhan dan mempersiapkan manusia untuk menghadap Tuhan. Hubungan antara Islam dan sains dapat kita lihat dari dua sudut pandang. Pertama, apakah persepsi dalam Islam itu melahirkan keimanan sekaligus dengan rasional, atau semua tanggapan saintifik itu bertentangan dengan agama? Sudut pandang kedua, yaitu tujuan dasar dalam membahas hubungan antara Islam dan sains. Mengenai bagaimana keduanya ini dapat memberikan pengaruh terhadap manusia. Agama dan sains sama-sama menjadi kekuatan satu sama lain. Sains memberikan manusia peralatan dan mempercepat laju kemajuan zaman. Agama menetapkan maksud tujuan dari upaya manusia dan sekaligus mengarahkan upaya tersebut. Sains membawakan revolusi lahiriah atau material, sedangkan agama membawakan revolusi batiniah atau spiritual kepada manusia. Sains dapat memperindah akal dan pikiran, sedangkan agama dapat memperindah perasaan dan jiwa. Sains dapat melindungi diri dari penyakit, bencana alam, dan berbagai situasi lainnya. Dan agama dapat melindungi manusia dari rasa resah, gelisah, dan rasa tidak nyaman dalam diri. Sains mengharmoniskan dunia dengan manusia dan agama yang menyelaraskan dengan dirinya. Latar belakang munculnya Islamisasi ilmu pengetahuan. Sejak dekade 70-an, diskusi Islamisasi mulai mengemuka. Marak dipublikasikan suatu hal yang new view di kalangan ilmuwan. Gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan muncul sebagai respon atas dikotomi antara ilmu agama dan sains yang dimasukkan barat sekuler dan budaya masyarakat modern ke dalam dunia Islam. Kemajuan yang dicapai sains modern telah membawa pengaruh yang menakjubkan, namun di sini lain juga membawa dampak yang negatif. Karena sains modern atau barat kering nilai bahkan terpisah dari nilai agama. Di samping itu, Islamisasi ilmu pengetahuan juga merupakan reaksi atau atas kritis sistem pendidikan yang dihadapi umat manusia, yakni dualisme sistem pendidikan Islam dan pendidikan modern atau sekuler yang membingungkan umat Islam. Gagasan awal Islamisasi ilmu pengetahuan muncul pada saat konferensi dunia pertama tentang pendidikan muslim di Mekah pada tahun 1977 yang diprakarsai oleh King Abdul Aziz University. Ide Islamisasi ilmu pengetahuan dilontarkan oleh Ismail Raji Al-Faruqi dan Muhammad Naqib Al-Atas. Menurut Al-Atas bahwa tantangan terbesar yang dihadapi umat Islam adalah tantangan pengetahuan yang disebarkan ke seluruh dunia Islam oleh peradaban barat. Menurut Al-Faruqi bahwa sistem pendidikan Islam telah dicetak dalam sebuah karikatur barat, di mana sains barat telah terlepas dari nilai dan harkat manusia dan nilai spiritual dan harkat dengan Tuhan. Islamisasi pengetahuan berarti mengislamkan atau melakukan penyucian terhadap sains produk barat yang selama ini dikembangkan dan dijadikan acuan dalam wacana pengembangan sistem pendidikan Islam agar diperoleh sains yang bercorak khas Islami. Menurut Faisal, sains yang Islami harus meliput iman, kebaikan dan keadilan manusia, baik sebagai individu dan sosial. Artinya sains yang berdasarkan keimanan dengan tujuan kemaslahatan manusia. Islamisasi ilmu pengetahuan mempunyai tujuan mewujudkan kemajuan peradaban yang Islami dan masing-masing juga tidak menghendaki terpuruknya kondisi umat Islam di tengah-tengah akselerasi perkembangan kemajuan iptek. Dengan usaha gerakan Islamisasi ilmu pengetahuan ini diharapkan problem dikotomi keilmuan antara ilmu agama dan ilmu modern
dapat dipadukan dengan dapat diberikan secara integral dalam proses pendidikan. Baiklah, demikian pemaparan dari kami. Peserta yang ingin bertanya, kami silakan.